Hai kawan-kawan dimanapun berada, semoga kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membuat alur cerita Donghua yang cukup populer belakangan ini, yaitu Renegade Immortal, atau dalam bahasa kita mengingkari keabadian, menceritakan seorang pemuda miskin bernama Wang Lin yang mampu mengguncang dunia kultivator dengan jalan kultivasinya. Ya, tanpa banyak bacot, kita ke alur ceritanya. Scene ini bermula ketika seorang master terkuat negara Vermilion bernama Situnan diburu oleh 3 kultivator dari berbagai negara. Mereka memperebutkan sebuah mutiara Heavenly Diving yang ada di tangan Situnan. Karena itulah mereka mati-matian mengejarnya dan terjadilah pertarungan antara mereka. Situnan yang hanya seorang diri tentunya tidak akan mampu mengalahkan mereka. Situnan yang mengetahui kalau ia hampir mencapai batasnya, ia pun mengeluarkan jari pemusnah miliknya. Ketika master yang melihat itu, mereka pun terkejut karena Situnan akan memusnahkan dirinya bersamaan dengan mutiara Heavenly Diving. Karena hal itu membuat tubuh Situnan hancur entah kemana, dan 1000 tahun pun berlalu, jejak-jejak mutiara Heavenly Diving tidak ada lagi. 人出现之际，见之时。 Setelah itu Sin pun berpindah entah berapa ribu tahun setelah kemusnahan Situnan di sebuah desa terpencil di bagian negara Zhao, dan di sini pun kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama Wang Lin yang memiliki nama lain Tizi, seorang pemuda miskin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang pangeran. Di kediaman Wang Lin, tak lama kemudian beberapa orang datang ke rumahnya. Ternyata maksud kedatangan mereka untuk menagih hutang kepada bapaknya Wang Lin. Mereka pun harus merelakan uang yang sudah dikumpulkan bapaknya untuk mempersiapkan Wang Lin ikut serta dalam ujian Sekte Hengyu. Di sini pun kita mengetahui kalau Wang Lin ingin menjadi seorang kultivator agar hidup mereka jauh lebih baik. Namun tak berselang lama, paman keempat Wang Lin datang. Ia pun menyesal karena datang terlambat setelah apa yang terjadi. Akan tetapi maksud kedatangannya yaitu untuk mengundang Wang Lin mendaftar ke 4 Sekte Hengyu. Namun di sini ayahnya Wang Lin sedikit bimbang karena ia tidak punya bekal yang cukup untuk Wang Lin karena jalan keabadian sangat bahaya dan sumber daya untuk mempersiapkan Wang Lin belum sempurna seperti orang-orang lainnya. Wang Lin yang tidak mau keluarganya ditindas, ia pun meminta restu kedua orang tuanya lalu memohon kepada mereka. Keesokan harinya Wang Lin pun berangkat ke keluarga Wang. Sesampainya di sana ia langsung disambut oleh sepupunya Wang Hao. Di sini pun kita diperkenalkan dengan seorang bernama Wang Zhao yang menjadi anak emas keluarga Wang. Namun sikapnya yang selalu meremehkan orang, terlebih dia tidak suka dengan kedatangan Wang Lin. Bahkan dia mengatakan kalau jalan immortal bukan untuk manusia yang setiap harinya membuat patung. Setelah kedatangan penjemput mereka, ia adalah seorang immortal Sekte Hengyu. Lalu mereka pun berangkat. Namun sebelum itu Wang Lin pun berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia benar-benar anak yang berbakti, guys. Sesampainya mereka di Sekte Hengyu, seorang ketua sekte bernama Wang Long mengatakan kalau ujian masuk sekte sangatlah sulit dan ujian pun dimulai. Yang mana ujian ini terbagi menjadi 2, guys. Yang pertama yaitu menguji akal spiritual. Dalam ujian pertama ini, rata-rata peserta gugur, guys. Hingga tibalah Wang Zhu. Ia lolos karena dari awal emang memiliki kultivasi yang mumpuni, terlebih ia memiliki sumber daya. Sementara Wang Hao di sini ia lolos dengan menyogok salah satu ketua dengan jamur yang berusia 300 tahun. Karena hal itu membuat ia menjadi murid pribadi. Dan tibalah giliran Wang Lin, guys. Namun dia gagal dalam ujian pertama ini. Hal ini membuat ia sedikit sedih. Lalu ia pun teringat bahwa ujian belum berakhir. Dan benar saja, ujian kedua yaitu ditentukan melalui tangga surgawi, guys. Yang mana mereka harus sampai sebelum matahari terbenam. Dalam ujian kedua ini, semua peserta mati-matian untuk mencapai puncak. Bahkan Wang Lin harus melawan ilusi tangga surgawi. Dan tak lama kemudian, Wang Lin pun terlihat bersemangat. Sehingga akhirnya ia harus melawan rasa sakit yang derita akibat ilusi tangga surgawi. Dan tak lama kemudian,
Ia pun dengan penuh semangat sampai kepada puncak tangga surgawi, namun sebuah pembatas menghalanginya, membuat ia sangat marah akan hal itu.